Nah, ketemu lagi dengan saya Lutfi Bianto di channel Kotak Saran. Di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah berita nih, ada aturan baru yang diterapkan sama pemerintah, tapi aturannya diterapkannya bulan Juni 2022 ini. Nah, aturan apa itu? Pertama-tama lihat dulu berita ini. Jadi pemerintah melalui Kementerian SDM berencana untuk mengevaluasi Daya 450 dan berencana untuk menghapus penggunaan Daya 450 VA. Nah, supaya nggak dikira hoax, saya cantumkan link beritanya di deskripsi video ini. Juga saya kutip dari beritanya, jadi begini. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana mengungkapkan ada dua hal yang bakal berubah dalam penerapan subsidi listrik ke depannya. Kami diminta atau direkomendasikan rekan-rekan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP untuk memilih rumah tangga 450 VA sebagaimana yang dilakukan untuk pelanggan 900 VA pada 2016 yang lalu, ungkap Rida dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 7. Nah, dia melanjutkan, nantinya yang berhak menerima subsidi hanyalah kelompok pelanggan yang memang dinyatakan berhak sesuai kondisi di lapangan. Untuk sementara waktu, data yang bakal digunakan yakni data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Verifikasi kondisi pelanggan akan dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN dengan mengacu pada data yang termuat pada DTKS. Nah, ini sedang berjalan laporan PLN proses pemadangan data selesai Juni dalam rangka menjalankan reformasi subsidi listrik, ujar Rida Mulyana. Jadi begini, pemerintah akan melakukan verifikasi kondisi pelanggan untuk Daya 450 VA. Nah, pemerintah melalui Kementerian SDM dan yang akan melakukannya adalah pihak PLN. Jadi istilahnya ini pihak PLN akan menyurvei langsung ke lokasi pelanggan untuk memastikan penggunaan Daya 450 ini. Jadi apabila pelanggan ini dinilai sudah mampu dan tidak memerlukan Daya 450, maka subsidinya akan dicabut. Jadi nantinya akan ada dua macam Daya 450 VA. 450 VA subsidi dan Daya 450 VA non subsidi. Daya 450 subsidi ini untuk mereka yang dinyatakan saat proses verifikasi mereka ini masih membutuhkan dan tergolong tidak mampu sehingga subsidinya tidak akan dicabut. Nah, kemudian Daya 450 non subsidi. Nah, Daya 450 non subsidi ini berarti dalam proses verifikasi mereka ini sudah dinyatakan mampu dan tidak memerlukan subsidi lagi. Jadi subsidinya akan dicabut sehingga yang pasti biaya dari penggunaan KWH-nya menjadi akan lebih tinggi, lebih mahal dari biasanya. Dan juga rencana ke depan untuk pengajuan pasang baru Daya 450 VA itu hanya akan dikhususkan untuk daerah yang tergolong 3T. 3T itu daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. Nah, jadi untuk semacam kota-kota besar atau kota-kota menengah, pengajuan Daya 450 ini tidak akan dilayani. Jadi pihak pelanggan hanya akan bisa mengajukan ke Daya 900 subsidi atau Daya 900 non subsidi. Jadi kemungkinan ada beberapa daerah yang masih bisa 450 dan banyak daerah yang tidak bisa mengajukan Daya 450. Sebagai contoh, untuk wilayah Madiun, menurut informasi yang saya dapatkan, mulai bulan Juni Daya 450 sudah tidak akan bisa dilayani. Nah, dan mungkin juga ini akan berlaku untuk di daerah kamu juga. Kenapa sih hal ini dilakukan? Sebenarnya ini bukan pertama kali pemerintah melakukannya. Jadi pada tahun 2016 yang lalu pemerintah sudah melakukan verifikasi data pelanggan ini, tapi khusus untuk Daya 900. Makanya sekarang kan kita ada Daya 900 subsidi dan Daya 900 non subsidi. Nah, hal ini juga akan dilakukan seperti tahun 2016 yang lalu, tapi berbeda ini untuk Daya 450. Tujuan pemerintah melakukan hal ini adalah guna untuk menekan biaya subsidi, karena biaya subsidi listrik ini
hampir menelan anggaran sebesar 61,8 triliun per tahun. Angka yang cukup besar sekali. Dan dengan diterapkannya aturan ini, diharapkan bisa menekan anggaran APBN pemerintah. Perkiraan jika hal ini dilakukan akan menekan biaya APBN sebesar 39,5 triliun. Cukup besar sekali dana yang bisa dihemat dari verifikasi data pelanggan PLN ini. Bagi yang belum tahu, sebenarnya daya 450 dan daya 900 subsidi itu sebenarnya harganya sama dengan yang lain. Cuman sebenarnya kita itu membayar penuh ke pihak PLN. Namun karena disubsidi oleh pemerintah, jadi istilahnya pemerintah ini membayarkan listriknya sebagian ke PLN. Jadi di golongan daya 450 dan 900 subsidi itu bisa merasakan tarif listrik yang lebih murah dibandingkan yang lain. Namun permasalahan dari subsidi ini adalah jumlah biaya subsidi yang terus meningkat dari tahun ke tahun, karena salah satunya adalah bertambahnya jumlah penduduk itu sendiri, sehingga dari waktu ke waktu biaya subsidi ini yang harus dikeluarkan pemerintah akan terus menekan APBN jika tidak dilakukan hal seperti ini. Data penerima subsidi listrik ini berasal dari data TNP 2K Pusat. Nah, data TNP 2K Pusat ini bisa dicek dari nomor KTP kalian masing-masing. Jadi jika kalian ingin mengecek apakah kalian mendapatkan subsidi listrik, kalian bisa download aplikasinya di Play Store. Aplikasinya cek subsidi listrik. Nah, itu banyak sekali di Play Store. Namun ada masalah lain, yaitu terkadang subsidi listrik ini pun juga salah sasaran. Sebagai contoh, salah satu pengalaman pribadi saya pernah membantu menguruskan proses pasang listrik baru. Nah, orang ini waktu saya datang ke rumahnya, ini rumahnya udah lantainya tingkat 2, kemudian mobilnya juga 2. Tapi waktu saya cek KTP-nya, ternyata KTP-nya itu mendapatkan subsidi listrik. Jadi orang ini bisa pasang daya 900 subsidi. Itu harga KWH-nya lebih murah. Namun di lain sisi, saya juga pernah ketemu sama nenek, dan nenek udah berumur, janda, juga tinggal sendiri dan tergolong sangat tidak mampu. Bahkan saking tidak mampunya, untuk biaya pengurusan pasang baru ini hasil dari iuran tetangga sekitar. Jadi iuran tetangga sekitar ini digunakan untuk biaya pasang barunya. Nah, waktu saya cek KTP-nya nenek ini, ternyata beliau ini nggak mendapatkan subsidi listrik. Jadi akhirnya beliau bisanya pasang ya daya 900 non subsidi. Nah, akhirnya tentu biaya KWH-nya ini lebih mahal dari biasanya. Contoh-contoh seperti ini, salah sasaran dalam pemberian subsidi listrik ini nantinya akan diatasi dengan verifikasi pelanggan ini. Jadi penyaluran subsidinya lebih tepat sasaran. Namun saya pribadi juga ada saran. Jadi maksudnya gini, verifikasi data pelanggan ini dilakukan dan diketemukan bahwa pelanggan ini sudah mampu dan tidak memerlukan subsidi, maka subsidinya akan jatuh. Nah, itu beres, nggak ada masalah. Namun bagaimana dengan contoh kasus yang saya sebutkan kepada si nenek tadi yang mereka nggak mampu tapi tidak mendapatkan subsidi? Mereka inilah orang-orang yang sebenarnya sangat membutuhkan subsidi listrik ini, sehingga dalam hal pemakaian listriknya akan lebih meringankan dalam hal biaya. Hal-hal seperti inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam pelaksanaannya, sehingga penyaluran subsidi lebih tepat sasaran. Jadi begitulah informasi yang bisa saya sampaikan di video ini. Jadi nanti di bulan Juni 2022, jika ada pihak PLN yang datang untuk menyurvei di rumah kamu dan ternyata subsidi listrik kamu dicabut, kamu nggak perlu marah-marah. Itu berarti kalian sudah dianggap mampu dan tidak memerlukan subsidi lagi. Dan jika kalian rasa masih membutuhkan daya 450 VA, maka sangat saya sarankan untuk kalian segera mengajukan pengajuan pasang listrik baru sebelum aturan ini dimulai di Juni 2022 nanti.
Dan jika kalian masih belum paham mengenai penjelasan saya tadi, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Dan jika kalian rasa video saya ini bermanfaat, bisa kalian bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.